Halo Foodpreneur di Indonesia, perkenalkan saya Gito Wahidi, saya CFO Foodies. Di sesi kali ini saya mencoba menjawab seluruh pertanyaan yang Anda telah sampaikan. Oke, ada pertanyaan yang berikutnya. Apa perbedaan startup akselerator dan investor? Nah, startup akselerator ini tadi seperti saya kemukakan biasanya pihak yang membantu pengusaha bagaimana menjalankan bisnisnya dari awal. Nah, startup akselerator terkadang juga memiliki dana yang bisa diinvestasikan di awal-awal pengusaha membentuk usahanya. Jadi memang ada dua tipe nih, startup akselerator yang benar-benar murni startup akselerator. Mereka tidak fokus pendanaan, mereka hanya fokus membangun bisnisnya si pengusaha ini, memberikan knowledge, informasi, semua apapun yang menjadi tantangan dalam membangun usaha kepada entrepreneur itu diberikan oleh startup akselerator. Tapi tidak jarang juga ada startup akselerator yang memiliki dana untuk diinvestasikan nih ke usaha Anda. Jadi memang ada dua tipe, di mana yang memiliki dana dia akan lakukan investasi juga, mungkin tidak besar karena biasanya startup akselerator akan fokus ke usaha-usaha yang relatif baru dibangun. Jadi untuk usaha yang baru dibangun, terkadang startup akselerator memiliki dana, dia lakukan namanya seed fund. Dia berikan seed fund untuk usahanya ini bisa jalan. Tapi tadi ada startup akselerator yang benar-benar murni hanya membantu masalah knowledge, informasi, dan lain-lainnya. Nah, apa sih bedanya dengan investor? Jelas beda. Kalau investor, kebanyakan kategori investor adalah dikonotasikan dengan orang yang pasif melakukan investasi terhadap satu usaha dan dia tidak melakukan aktivitas atau kegiatan usahanya itu sendiri. Jadi sangat beda ya. Startup akselerator dia ikut berpartisipasi membangun si entrepreneur ini untuk mengembangkan usahanya, sementara investor dia taruh dananya, dia percayakan ke pengusahanya, dia lakukan monitoring dan dia berharap berkembang usahanya, dia mendapatkan return dari hasil investasinya. Nah, biasanya investor yang sifatnya fund investor, setelah dia memberikan dana, semua aktivitas usaha, kegiatan usaha, strategi bisnis, pengembangan bisnis, marketing, ekspansi usaha itu diserahkan oleh pengusaha. Walaupun terkadang investor juga perlu rencana bisnis itu diberikan masukan, sehingga pengusaha juga kadang memiliki kewajiban untuk menyampaikan rencana usahanya terhadap investor. Jadi kalau saya bedakan, startup akselerator benar-benar membantu bagaimana daily activity si pengusaha ini mengatasi masalahnya, mengembangkan usahanya, sementara biasanya investor dia letakkan duit, dia berharap return atas pengembangan usaha. Jadi saran saya, kalau seandainya teman-teman foodpreneur mau membuka usaha dan relatif baru pertama kali nih bangun usaha, sebaiknya mendekat ke startup akselerator. Karena selain mereka juga punya akses pendanaan, terkadang mereka juga punya informasi. Dibanding Anda datang ke investor yang misalnya investor ini adalah kolega atau rekan terdekat Anda yang memiliki dana saja, oke, percaya dengan ide, disampaikan uangnya ke Anda, dikelola. Nah, kalau Anda ke startup akselerator, selain dana, maka tadi hal-hal bagaimana cara membangun usaha juga didapat di situ. Jadi investor dan startup akselerator ini dua pihak yang kalian harus putuskan apabila ingin membangun usaha, saya akan dekati yang mana. Cuman memang ada beberapa orang yang merasa, oh enggak, saya sudah cukup mahir dalam membangun usaha, saya hanya membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Oke, itu bisa langsung akses investor. Tapi kalau bagi teman-teman foodpreneur yang merasa belum punya pengetahuan cukup, startup akselerator ini adalah pihak yang tepat untuk ditemui dibandingkan investor. Terima kasih Foodpreneur di Indonesia. Semoga seluruh penjelasan saya dapat menjawab seluruh pertanyaan yang tadi saya kemukakan. Sampai jumpa di video berikutnya.